ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Belum ya? Oh sudah tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma aftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansuril mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad din wa tmis ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Insyaallah pada pertemuan siang ini kita akan membahas tafsir surah Al-Qalam dari ayat yang ke-16 sampai dengan ayat 42 insyaallah taala. Maka kita lanjutkan sekarang pada Mushaf Al-Quran halaman 565. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, sanasimuhu, kami akan memberi tanda kepada dia, alal khurtum, pada belalainya. Belalainya maksudnya hidungnya. Jadi kata-kata khurtum biasanya digunakan untuk binatang atau fil ya, untuk gajah itu berarti belalai. Tapi karena ini digunakan untuk manusia berarti artinya adalah hidung. Nah, siapa orang yang disebutkan di sini? Tentu saja yang sudah disebutkan pada ayat sebelumnya, yaitu adalah tokoh kafir namanya Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Jadi anaknya seorang sahabat Nabi, tapi bapaknya adalah seorang tokoh kafir tulen. Nah, Walid ini karena kurang ajarnya kepada Nabi SAW, maka Allah menjanjikan bahwasanya dia nanti akan ada tanda pada hidungnya. Nah, tafsirannya bagaimana? Beliau mengatakan, sanaja'alu, kami akan meletakkan ala anfihi, pada hidungnya, alamatan, satu tanda, yu'ayyaru biha, yang dia akan dicela dengan tanda tadi, ma'asya, selama hidup dia. Fakhutima anfuhu, maka tertandalah hidung dia, bisayfi, dengan sebab pedang, yauma badrin, pada perang Badar. Nah, jadi pas perang Badar dia terkena sabetan pedang, akhirnya dia kalau dicela dengan disebutkan nama tersebut atau disebutkan tandanya tersebut. Ini makna dari kata-kata sanasimuhu alal khurtum. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, inna balawnahum, sesungguhnya kami telah menguji mereka. Maka balawna tafsirnya adalah imtahanna, kami telah menguji. Menguji siapa? Ahli Makkah, yaitu penduduk Makkah. Ujiannya apa? Bil qahti, dengan paceklik, wal ju'i, dan lapar. Jadi dari sebab paceklik muncullah lapar. Kama sebagaimana balawna, kami telah menguji ashabal jannah, pemilik jannah. Jannah artinya adalah al-bustan, kebun. Il, ketika aqsamu, mereka bersumpah, la yasrimunnaha, sungguh betul-betul mereka akan yasrimun, yaitu yaqta'un, mereka akan memotong thamarataha, buahnya, jadi memanen ya, kalau yasrimun itu. Musbihin, pada waktu pagi, yaitu waktu sabah, pada waktu pagi. Kaila yash'ura bihim, supaya tidak mengetahui terhadap mereka, al-masakinu, orang-orang miskin. Fala yu'tunahum, maka mereka tidak akan kasih kepada orang-orang miskin, minha, dari panenan tadi, maka na'abuhum, apa yang biasanya bapak mereka dulu, yatasaddaqu bihi alaihim, mensedekahkan dengannya kepada orang-orang miskin, minha, dari panenan tadi, dari kebun tadi ini. Nah, maka ayat ini bicara tentang kondisi orang dulu, yaitu ada suatu
penghuni rumah ya, yang bapaknya itu seorang yang dermawan, dia petani tapi dermawan, sehingga ketika panen selalu dibagi-bagikan sebagiannya kepada orang miskin. Nah, kemudian anak-anaknya ini orang-orang yang pelit ya, tidak mau melanjutkan kebaikan bapaknya tadi. Nah, akhirnya oleh Allah dikasih siksa, dikasih ujian, maksudnya apa? Dikasih siksa oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih hukuman. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang-orang kafir Quraisy bahwa sebagaimana dulu Allah mampu untuk memberikan hukuman kepada orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian juga orang-orang Quraisy yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau masuk Islam, ini juga bisa dikasih hukuman dengan cara tadi ya, paceklik tadi. Dan pacekliknya itu ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam sudah pindah ke Madinah ya, kemudian Rasul Shallallahu alaihi wasallam doakan kepada mereka paceklik, akhirnya mereka mengalami paceklik yang dahsyat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wala yastathnun, dan mereka pemilik kebun tadi tidak istitsna fi yaminihim, dalam sumpah mereka. Apa maksudnya istitsna? Yaitu tidak mengucapkan insyaallah. Bimasyiatillah, dengan kehendak Allah, maksudnya tidak mengucapkan insyaallah. Wal jumlatu, dan kalimat ya wala yastathnun ini adalah musta'nafatun, kalimat baru, maksudnya wa sya'nuhum dzalik, kondisi mereka adalah seperti itu. Jadi mereka yakin ya, kami pasti bisa memanen pagi-pagi tanpa ada orang miskin yang tahu sama sekali, sehingga semuanya kita akan habisi. Mereka tidak mengatakan insyaallah. Padahal kalau mengucapkan insya Allah, maka perbuatan-perbuatan yang ingin kita lakukan pada hari esok atau pada hari kapan itu akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kesalahan mereka dua kali ya. Yang pertama pelitnya, yang kedua mereka tidak mengucapkan insya Allah, padahal perkara-perkara yang akan datang itu semestinya kita ucapkan insya Allah. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Lau qala insyaallah lam yahnath wa kana tarukan li hajatih." Riwayat Bukhari dan Muslim ya. Seandainya seseorang itu mengucapkan insyaallah, maka dia akan bisa mendapatkan hajatnya, alias dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan hajatnya. Sebagaimana dalam kasusnya Ya'juj Ma'juj ya. Mereka itu selalu menggali, kemudian ketika sudah lelah ditinggal tidur atau ditinggal istirahat, besoknya lubang mereka kembali utuh, sehingga mereka sampai hari ini belum bisa keluar dari benteng yang dibuat Dzulqarnain. Nah, nanti kalau menjelang kiamat, mereka akan dikasih ilham oleh Allah. Mereka sebelum istirahat mereka mengatakan kita lanjutkan besok insya Allah. Nah, begitu mengucapkan insya Allah, akhirnya besok betul-betul bisa melanjutkan, melubangi, akhirnya betul-betul terlubang, dan akhirnya semua Ya'juj Ma'juj bisa keluar dari bentengnya Dzulqarnain. Itu gara-gara insya Allah. Kemudian Allah mengatakan fatafa 'alaiha ta'ifun, maka mengelilingi terhadap mereka, terhadap kebun tadi, ta'ifun, sesuatu yang mengelilingi min rabbika, dari pemeliharamu. Nah, yang dimaksud mengelilingi itu bagaimana ya? Maka beliau mengatakan narun, yaitu satu api yang datang, ahraqatha, yang membakar kebun tadi, lailan, pada waktu malam, wahum, sementara mereka naimun, dalam keadaan tidur. Nah, dari sini kita ambil pelajaran bahwa kadang-kadang, bahkan sering, siksa itu datangnya pada waktu malam hari, ketika orang-orang sedang lalai. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Alaysa as-subhu biqarib, innahu musibuha ma asabahum, inna mau'idahum as-subh." Sesungguhnya perjanjian mereka, yaitu siksa yang dijanjikan kepada mereka, adalah waktu subuh. Bukankah subuh itu dekat? Nah, subuh ini masih termasuk malam apabila masih gelap ya. Jadi masih dianggap malam karena masih gelap. Kadang juga kondisi siksa itu datang ketika sudah sangat terang benderang, ketika waktu duha, ketika orang-orang sedang lalai atau sedang bermain-main. Nah, terserah Allah Subhanahu wa taala. Tapi seringkali turunnya pada waktu malam hari. Kemudian Allah katakan fa'asbahat, maka menjadilah kebun tadi kasorim, seperti sorim. Sorim artinya sesuatu yang terpanen. Jadi yang belum dipanen, ketika mereka datangi ternyata habis sudah, seperti habis dipanen ya. Biasanya kalau sawah dipanen kan kemudian sisa-sisanya dibakar ya. Nah, itu habis total seperti yang sudah dipanen begitu. Itu kata-kata sorim dengan terjemah yang paling populer. Tapi di sini beliau mengartikan sorim berbeda. Beliau mengatakan kalaili syadidi dzulmah, seperti malam yang sangat gelap gulita.
gelap dahsyat, ya. Asyadid yang dahsyat, adzulmah gelapnya. Ay maksudnya sauda, hitam. Nah, jadi maksudnya mereka melihat kebun mereka dalam kondisi hitam legam. Kenapa hitam? Ya karena itu habis dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hitam dahsyatnya itu diibaratkan seperti malam yang gelap gulita. Ya maka untuk sorim ini ada dua tafsiran, ya. Tafsiran yang populer tadi yang saya terjemahkan yaitu sesuatu yang terketam, atau malam yang gelap gulita. Karena dalam bahasa Arab memang ada istilahnya itu lafal mustarak, yaitu satu lafal yang maknanya bisa lebih dari dua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan fatanadau, lalu mereka saling memanggil di antara mereka musbihin, pada waktu masuk subuh. Anirdu, nah, ini isi panggilannya, ya, bahwasanya berpagi-pagilah kalian tuh ala harthikum, kepada harthikum. Harthikum artinya adalah ghallatikum, tanaman kalian, atau bukan tanaman, ya, tapi kebunnya itu, ya, kebun dan tanamannya, ya, yang menghasilkan itu namanya ghallah. Di kitab saya ini tertulis ghallat, salah, ya, mestinya ghallatikum, kepada ghallatikum, kepada kebun dan tanaman kalian. Tafsirun ini adalah merupakan tafsir li tanadau, untuk kata-kata tanadau yang tadi itu, ya. Jadi mereka saling memanggil. Isi panggilannya apa? Nah, isi panggilannya adalah anikhtu ala harthikum ini. Atau bisa juga an masdariyatun. Annya itu dianggap sebagai an masdariyah. Ay bi'an, ya, berarti bi'aniqtu. Nah, maka kalau ada kata-kata ba'nya, ya, berarti itu adalah annya masdariyah. Ini istilah dalam bahasa Arab, ya, tidak begitu penting untuk kita tafsirkan. Yang jelas kita paham bahwasanya bagaimana maksud ayat ini. Adapun untuk yang sudah belajar bahasa, maka sudah paham apa itu yang disebut sebagai masdariyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan in kuntum sharimin, jika adalah kalian itu sharimin. Shorimin sama dengan yang ayat 20 tadi, ya. Kalau shorim tadi diketam, berarti shorimin di sini mengetam, memanen. Maka tafsirnya adalah muridina, menghendaki al-qat'a, untuk memotong atau memanen. Wa jawabu syarti, adapun jawab dari kata-kata syarat. Syaratnya adalah in tadi, in itu adalah syarat. Dalla alaihi ma qablah, sudah ditunjukkan kepadanya kalimat yang sebelumnya, ya. Jadi maksudnya kata-kata in kuntum sharimin, semestinya ada tambahan, ya, in kuntum sharimin faqtu, jika kalian itu memang ingin memanen, maka marilah berpagi-pagi. Nah, kata-kata marilah berpagi-pagi, marilah segera datang ke kebun kita, itu dihapus karena sudah dipahami dari kalimat sebelumnya, yaitu aniqtu. Ini sebagaimana kebiasaan orang Arab, ya, mereka itu suka menghapus kata-kata yang sudah mafhum, karena mereka punya kaidah bahwasanya khairu al-kalami ma dalla wa qalla. Khairul kalami, sebaik-baik ucapan itu adalah ma dalla, apa yang sudah menunjukkan, itu sudah bisa dipaham, wa qalla, dan kalimatnya ringkas. Nah, sehingga kalimat yang sudah mafhum tidak usah disebutkan lagi. Sudah ada kata-kata ightu, maka tidak perlu diulangi lagi kata-kata tersebut. Di sini mereka ngomongnya dengan suara lantang, karena di sini dikatakan fatanadau, ya. Fatanadau itu dari kata-kata nida. Nida itu artinya adalah seruan yang keras, ya. Dan ini tidak ada masalah, mereka tidak perlu bisik-bisik, karena kan gambarannya adalah mereka di rumah mereka, sehingga saling membangunkan, ya, mungkin masih ada yang tidur, akhirnya dibangunkan dengan suara keras. Nah, itu makna dari kata-kata fatanadau. Kemudian Allah mengatakan fantalaqu, maka mereka itu berangkat, yaitu ke kebun mereka. Wahum, sementara mereka itu yatakhafatun, mereka berbisik-bisik. Maka maknanya adalah yatasarrun, mereka berbisik-bisik. Nah, untuk kalimat yang kedua ini bisik-bisik karena mereka sudah berangkat, ya. Sebelum berangkat mereka tidak bisik-bisik karena di rumah tidak ada yang dengar, ya. Tapi kalau ketika sudah berangkat, nah, mereka bisik-bisik supaya tidak ada orang miskin yang mendengar sama sekali. Isi bisik-bisiknya adalah bahwasanya la yadkhulannaha, betul-betul jangan memasuki kebun kita, al-yauma, pada hari ini, alaikum, terhadap kalian, miskinun, satu orang pun yang miskin. Ini adalah tafsirun, merupakan tafsiran lima qablahu, untuk kata-kata yang sebelumnya. Jadi mereka bisik-bisik apa? Tafsirannya adalah ini. Atau kata-kata an itu adalah masdariyatun,
Sehingga tafsirnya adalah bi alla yadkhulannahal yawma alaikum miskin. Ini enggak begitu penting ya, sebagaimana tadi. Ini hanya satu istilah dalam bahasa Arab masdariyah itu. Yang sudah belajar bahasa pasti paham ini. Untuk yang belum disampaikan pun juga agak susah untuk menyampaikannya, dan juga agak susah untuk menangkapnya. Sehingga yang penting, yang tidak begitu penting karena ini hanya bicara masalah logat bahasa, itu nggak perlu kita pusing-pusing untuk memahaminya. Karena itu kaum muslimin rahimakumullah, memang tafsir Jalalain ini karena dia mengandung 3 ilmu ya, ilmu tafsir dan ilmu qiraat dan ilmu logat atau ilmu bahasa, maka sebagian ulama itu kemudian mentahdzib tafsir Ibnu Katsir atau meringkas tafsir Ibnu Katsir, yang ilmu qiraatnya dibuang ya. Kemudian ilmu logatnya dibuang nih. Disisakan satu ilmu, yaitu ilmu tafsir. Karena tujuannya supaya orang baca tafsir ini paham apa maksud kalam Allah Subhanahu wa taala ya. Ada satu kitab namanya Tahdzib Ibnu Katsir, Tahdzibul Jalalain, itu karena apa? Diringkas dari kitab yang isinya 3 macam ilmu ini. Kemudian Allah mengatakan wa ghadaw, dan mereka pun betul-betul berbagi-bagi ala hardin, di atas hardin, artinya adalah man'in, mencegah, lil fuqara, terhadap orang-orang fakir. Qadirin, mereka itu mampu, maksudnya alaihi, mampu terhadap kebun mereka, atau mampu terhadap menghalangi orang-orang fakir dari kebun mereka, fi dhannihim, dalam persangkaan mereka. Jadi maksudnya mereka ketika datang ke kebun tadi itu mengira dengan yakin bahwasanya kita pasti bisa menghalangi orang-orang miskin dari mengambil panenan kami ya. Kami pasti bisa menguasai seluruh hasil panenan dengan sempurna, tidak ada sedikit pun yang berkurang untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin. Ini betul-betul pelitnya bukan main ya. Seperti kalau dalam bahasa Arab tuh, orang yang sangat pelit diungkapkan seperti orang yang memeras susu. Nah, supaya tidak ketahuan dia sedang meras susu, maka caranya dia langsung netek pada susunya binatang itu ya. Karena kalau diperas kan ada suaranya. Nah, kalau ada suaranya nanti khawatir ada yang memintanya. Ini betul-betul sangat pelitnya orang tersebut. Pada ayat sebelumnya Allah mengatakan miskinun, orang miskin, sementara pada ayat berikutnya ditafsirkan dengan kata-kata fuqara, orang-orang fakir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya fakir dan miskin itu sama saja ya. Hanya saja ketika ada kata-kata fakir dan ada kata-kata miskin digabungkan dalam satu kalimat, kalau ini kan 2 kalimat ya, dalam satu kalimat, maka berarti fakir itu ada maknanya tersendiri dan miskin ada maknanya tersendiri. Tapi kalau disebutkan dalam 2 kalimat, maka fakir itu ya miskin, miskin itu juga fakir. Maka ringkasnya, perbedaan antara fakir dengan miskin adalah fakir itu lebih melarat daripada miskin. Miskin itu masih punya penghasilan tetapi tidak cukup. Tapi kalau fakir sama sekali tidak punya penghasilan. Atau orang miskin itu penghasilannya lebih dari separuh kebutuhannya. Kebutuhannya 1 juta, dia dapat 600 miskin. Kalau fakir itu adalah penghasilannya tidak sampai separuh kebutuhannya. Berarti kebutuhannya 1 juta, penghasilannya hanya 400.000. Kemudian falamma ra'auha, maka tatkala mereka melihat kebun itu sauda, dalam keadaan hitam, muhtariqatan, sudah terbakar, qalu, mereka mengatakan, inna ladallun, sesungguhnya kami sungguh sesat. Sesat maksudnya ladalluna anha, kami tersesat dari kebun kita. Jadi sampai tujuan, loh kok kebunnya kayak gini, ini pasti bukan kebun kita ini. Ayo maksudnya laisat hadhihi, ini bukan kebun kita ini. Thumma qalu, kemudian mereka mengatakan, lamma alimuha, tatkala mereka sudah mengetahui kebun tersebut. Jadi setelah tahu bahwasanya betul-betul ini kebun kita, alamatnya sudah benar, hanya saja kebunnya sudah rusak, maka mereka mengatakan ban nahnu mahrumun. Lam ketemu nun ini bisa diidgham ya. Ban nahnu, bahkan kami ini mahrumun, kami orang-orang yang terhalang. Terhalang maksudnya apa? Terhalang dari thamarataha, dari buahnya, biman ina, dengan sebab kita mencegah al-fuqara minha, orang-orang fakir dari kebun tersebut. Jadi mereka akhirnya sadar bahwasanya orang pelit itu akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang setimpal. Karena itu kalau dibalik ya, bahwasanya kalau kita bersedekah maka juga kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Sebagaimana Allah mengatakan pada surat Saba ayat 39, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kalian infakkan dari segala sesuatu, Allah akan menggantinya. Dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi
rezeki ya. Sehingga ayat ini menunjukkan bahwa kita infak tidak sia-sia, malah diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara kalau fakir maka malah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala harta kita. Sebagaimana kita temukan dalam hadis yang sahih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya setiap pagi itu ada dua malaikat yang keduanya berdoa. Dalam riwayat yang lain, salah satu berdoa, salah satunya berdoa yang lain ya. Ma min yaumin yusbihul ibadu fihi, tidaklah suatu pagi illa malakani yang zilan, kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya mengatakan, ya Allah berikan kepada orang yang infak, akan ganti. Sementara yang lain mengatakan, ya Allah berikan kepada orang yang menahan, yaitu yang bakhil, akan kehancuran. Ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Jadi masing-masing doanya beda malaikat ini ya. Tapi dalam riwayat yang lain yang bukan sahihain tapi juga sahih derajatnya, bahwasanya dua malaikat ini doanya sama ya. Antara satu dengan yang lain semuanya membaca dua doa ini. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian setelah mereka sadar bahwa mereka salah, maka qala ausatuhum, berkatalah orang yang ausat di antara mereka. Nah, ausat itu terjemah perkataannya adalah paling tengah. Tapi yang dimaksud di sini adalah khairuhum, orang yang paling baik di antara mereka. Mengatakan apa? Alam aqul lakum qawla laula, bukankah aku sudah mengatakan kepada kalian, laula halla, kenapakah tidak, tusabbihuna, kalian itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah Subhanahu wa taala, taibin, dalam keadaan tobat. Jadi ternyata dia sudah menegur sebelum kejadian ini. Kan sudah saya sampaikan, semestinya kita itu tidak bakhil, kita tasbih bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita mendapatkan keberkahan dalam harta kita nih. Tapi karena sudah terlanjur ya sudah ya. Kalau mereka pun mengatakan ya, jadi nggak ada sesuatu yang terlambat ya. Jadi kalau tadi sudah terlanjur siksa datang, tapi tobat masih ada kesempatan, tidak ada sesuatu yang terlambat dari tobat selama kita belum mati. Maka mereka pun akhirnya mengatakan, subhana rabbina, maha suci pemelihara kami, inna kunna zalimin, sesungguhnya kami ini betul-betul orang-orang yang zalim. Zalim kenapa? Biman il fuqara, dengan sebab mencegah orang-orang fakir haqqahum, dari hak mereka. Nah, perhatikan kata-kata haqqahum ini ya. Berarti harta yang kita dapatkan itu bukan semuanya milik kita. Ada kalanya harta dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala milik orang lain, dititipkan kepada kita. Seorang bapak punya anak lahir, Allah titipkan rezekinya anak tadi kepada bapak tadi. Nah, bisnisnya semakin meningkat, itu sebenarnya bukan milik dia, itu milik anaknya ya. Karena apa? Allah sudah titipkan anak, maka Allah pun juga titipkan rezekinya anak tadi. Demikian juga kalau kita berbisnis kemudian sampai mencapai nisab, nah itu sebenarnya hasilnya itu bukan milik kita semuanya. Itu ada haknya orang-orang miskin yang kita harus berikan kepada mereka. Kalau tidak ada orang miskin, maka tidak mungkin kita punya bisnis seperti itu ya. Karena kalau semua orang kaya, maka tidak mungkin ada orang-orang yang menjadi pembantu kita atau bekerja di tempat kita. Kemudian Allah mengatakan, fa'aqbala ba'duhum, maka menghadaplah sebagian mereka ala ba'din, kepada sebagian yang lain, yatalawamun, mereka saling mencela. Nah, kenapa saling mencela ya? Saling menyalahkan ya. Kenapa kok tadi kita bersepakat untuk melakukan kebakhilan ya? Semestinya kita itu tidak berbuat bakhil, satu sama lain saling mencela. Qalu, mereka mengatakan, ya wailana, wahai alangkah celaka kami, inna kunna taghin. Kata-kata ya itu adalah litanbih, untuk peringatan ya. Jadi maksudnya ya ini bukan memanggil siapa-siapa, tapi untuk peringatan. Makanya terjemahnya tadi ya, wahai alangkah. Jadi wahainya bukan wahai untuk memanggil kesini bukan ya. Ya wailana, wahai alangkah celaka kami. Wailana artinya halakana, binasa kami. Inna, sesungguhnya kami, kunna adalah kami, taghin, orang-orang yang melampaui batas. Nah, dari sini kita ambil pelajaran juga bahwa orang-orang yang melampaui batas, yaitu berbuat dolim kepada orang lain, maka akan disegerakan siksanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Sebagaimana sabda Nabi, babani muajjalan uqubatuhuma fid dunya. Ada dua pintu yang disegerakan hukumannya di dunia. Yang pertama adalah al-baghyu, melampaui batas yaitu zalim, wal uququ, dan durhaka kepada orang tua. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Karena itu jangan sekali-kali melampaui batas, zalim kepada orang lain, karena nanti akan dikes hukumannya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, sebelum nanti di akhirat pun juga akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Alhamdulillah kita sudah sampai pada separuh halaman ya. Kita masih lanjutkan separuh lagi sampai 42 insyaallah taala. Maka Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, ini masih ucapan mereka ya. Asa Rabbuna, semoga pemelihara kami, ayyubdilana, bahwasanya dia menggantikan untuk kami. Nah, kata-kata yubdilana itu bisa dibaca dua. Bisa dibaca yang pertama bitasydid, berarti yubaddilana. Bisa juga wat takhfif dengan takhfif tanpa tasydid, yaitu yubdilana. Terjemahnya sama ya. Berarti ini ada dua qiraah yang mutawatirah. Mengganti kepada kami khairan, yang lebih baik, minha, dari kebun tadi. Inna sesungguhnya ila rabbina, kepada pemelihara kami, raghibun, kami ini berharap. Berharap apa? Liyaqbala taubatana, supaya dia menerima taubat kita. Wa yurudda alaina khairan min jannatina. Jadi harapannya dua ya. Harapan pertama supaya diterima taubatnya karena sudah mengucapkan kalimat penyesalan, dan penyesalan itu adalah taubat. Kemudian yang kedua, berharap bahwa Allah mengembalikan kepada kami khairan, yang lebih baik, min jannatina, daripada kebun kami tersebut. Nah, ucapan mereka ini sudah sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan wa ila rabbika farghab, dan hanya kepada pemeliharamu maka berharaplah. Nah, jadi meskipun tadi sudah melakukan kesalahan, maka tetap masih kita bisa bertobat kepada Allah. Nah, maka berharap kepada Allah, mendapatkan tobat dari Allah, kemudian mendapatkan kebaikan lagi setelah kebaikannya diambil oleh Allah. Nggak ada masalah ya, tidak ada kata terlambat sebelum kita mati. Nah, pertanyaannya, apakah betul-betul mereka mendapatkan ganti atau tidak? Ruwiya, diriwayatkan, annahum, bahwasanya mereka, ubdilu khairan minha, mereka mereka diganti dengan yang lebih baik daripadanya ya. Tapi di sini riwayatnya dari mana tidak jelas. Karena itu bisa jadi ya ini termasuk Israiliyat ya, bisa jadi juga tidak, intinya tidak begitu jelas sumbernya ini, riwayatnya dari mana ya. Al-Quran tidak menjelaskan apakah mereka dapat ganti ataukah tidak, karena yang paling inti adalah cerita itu diambil pelajarannya ya. Jadi bukan kita mengetahui endingnya ya, nggak penting kita tahu endingnya. Yang penting ada satu kisah, bagaimana pelajaran yang dapat diambil darinya ya. Kisah akhirnya bagaimana itu nggak begitu urgent ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan kadzalika, seperti itulah, maksudnya mithlul adzabi, semisal siksaan lihaula'i, untuk mereka para penghuni para pemilik kebun tadi. Al adzabu, siksaan, liman khalafa, bagi orang-orang yang menyelisih amrona, perintah kami, min kufari Makkah, dari kalangan orang-orang kafir Makkah, wa ghairihim, maupun selain mereka ya. Jadi artinya Allah mengingatkan orang-orang kafir yang lain ya. Kalau kamu tidak mau disiksa oleh Allah, maka jangan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala, nanti akan turun siksa sebagaimana siksa yang disebutkan di atas. Dan ini juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surat yang lain ya. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. Hendaklah waspada orang-orang yang menyelisih perintahnya, bahwasanya akan menimpa mereka satu fitnah, أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, atau mereka mendapatkan siksaan yang menyakitkan. Ini surat An-Nur ayat 63 ya. Jadi ayat-ayat Quran itu memang isinya mirip-mirip ya, sehingga sebagian ayat yang kita belum paham maknanya itu bisa kita pahami dengan ayat-ayat yang lain yang serupa dengannya. Kemudian Allah menegaskan wala adzabul akhirati, dan sungguh siksaan akhirat akbar, lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalaulah mereka mengetahui. Maksudnya kalaulah mereka mengetahui adzabaha, tentang siksaan akhirat, ma khalafu, tidak mungkin mereka akan menyelisih amrona, perintah kami. Nah, jadi lau kanu ya'lamun ini juga jawabnya itu dihapus ya. Takdirnya adalah ini. Lau kanu ya'lamun ma khalafu amrana. Nah, tapi kata-kata ma khalafu amrana dihapus. Kenapa dihapus? Karena sudah mafhum. Wa nazala, kemudian turunlah ayat, lama qalu, tatkala mereka mengatakan, in ba'athana nu'ti afdala minkum. In ba'athana, jika Allah membangkitkan kami, yaitu di akhirat.
maka nu'ta, kami pasti akan diberi oleh Allah di akhirat. Afdala minkum, sesuatu yang lebih afdal daripada kalian. Nah, ini pikirannya orang-orang kafir Makkah ya. Kalau betul-betul ada hari kebangkitan setelah kematian, maka kami pasti kaya-kaya sebagaimana di dunia. Jadi mereka menganggap kondisi dunia itu sama dengan kondisi akhirat. Siapapun yang dikayakan oleh Allah di dunia berarti dikayakan oleh Allah di akhirat. Dengan kata lain, siapa yang kaya di dunia berarti Allah ridho kepadanya. Nah, ini pemikiran yang salah. Seandainya betul bahwasanya tanda ridha Allah itu kaya, berarti Nabi Muhammad SAW yang tidak mendapatkan sarapan pagi akhirnya terpaksa puasa, itu berarti tidak mendapatkan ridha Allah. Kalau betul bahwa ridha Allah tandanya kaya, berarti Fir'aun itu orang yang paling diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kaya miskin itu tidak ada kaitannya sama sekali dengan ridha Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak melihat kepada harta, tidak melihat kepada zahir atau kepada wajah ya, tapi melihat kepada amal dan kepada hati, kepada batin. Nah, ketika mereka ngomong seperti itu, maka nazala, turunlah ayatnya adalah innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Inna, sesungguhnya lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa, inda rabbihim, di hadapan Allah itu ada jannatin na'im, kebun-kebun yang penuh dengan kenikmatan. Nah, di sini diperhatikan jannati bukan jannatu ya. Karena sebagian orang-orang yang ngapalkan Quran tanpa guru, itu kadang-kadang salah baca ya. Salah bacanya kenapa? Ya karena dia orang awam, nggak paham bahasa Arab. Kemudian dia membaca Quran, ngapalkan Quran tanpa guru ya. Karena tanpa guru akhirnya dia tidak tahu ini harokatnya kasrah atau dhammah ya, sehingga sudah terlanjur menghafalkannya dengan bacaan dhammah, akhirnya jadi salah ya. Nah, termasuk di sini ya, jannati bukan jannatu. Kenapa jannati dalam bahasa Arab itu karena dia merupakan isim inna, sehingga dia harus mansubnya. Kemudian Allah mengatakan afanaj'alu, apakah kami menjadikan al-muslimin, orang-orang muslim, kal mujrimin, seperti orang-orang yang berbuat dosa? Ay, maksudnya tabi'ina lahum fil ata'i, kami mengikuti kepada orang-orang kafir tadi dalam masalah pemberian. Jadi mereka kan menganggap ya, kalau di dunia kami beri dengan harta yang banyak, berarti kita pun juga harus memberi mereka dengan harta yang banyak, surga yang tinggi besok di akhirat. Apakah kami akan mengikuti keinginan mereka seperti itu? Ya, enggak mungkin ya. Allah Subhanahu wa taala itu hanya memberikan rahmatnya di akhirat khusus bagi orang-orang yang beriman saja. Sebagaimana disebutkan pada ayat yang lain, Allah mengatakan wa kana bil mu'minina rahima. Dan adalah Allah itu hanya kepada orang-orang beriman Maha Rahim. Maka maksudnya besok di akhirat rahmatnya Allah hanya diberikan kepada orang-orang beriman saja. Ini surat Al-Ahzab ayat 43. Kemudian Allah mengingkari ucapan mereka tadi, bahwasanya kalau mereka dibangkitkan di akhirat pasti kaya-kaya. Allah katakan malakum, bagaimana kalian itu? Kaifa tahkumun, bagaimana kalian memutuskan seperti itu? Yaitu hadzal hukma, satu hukum ini, al-fasida, yang rusak. Jadi mereka menetapkan bahwa mereka pasti kaya di akhirat. Dari mana sumbernya menetapkan ini? Karena menetapkan sesuatu harus ada dasar atau dalil. Apalagi masalah akhirat, masalah gaib. Dari mana kamu tahu bahwa nanti kalau bangkit kamu akan diridai oleh Allah? Kamu akan masuk surga, kamu akan banyak harta. Dari mana ya? Keputusan itu sumbernya dari mana ya? Kalau cuma hanya omong kosong saja tanpa ada dalil, itu berarti nggak ada maknanya sama sekali. Kemudian Allah bantah lagi, am lakum, apakah, am di sini artinya bal ya. Am yaitu bahkan, alakum, bahkan apakah, lakum, bagi kalian, kitabun, satu kitab, yaitu munazzalun, yang diturunkan dari langit ya. Bukan kitab tulisan sendiri ya. Kalau tulisan sendiri ya kita bisa ngarang ya. Tapi kitab yang diturunkan dari langit, istilahnya adalah kitab samawi. Yang fihi, dalam kitab tadi, tadrusun, kalian itu tadrus, maksudnya adalah taqraun, kalian baca. Apakah ada dalilnya dari kitab samawi? Kitab samawi ada 104 kitab ya. Salah satu dari 104 kitab tadi adalah Al-Quran. 4-nya adalah Taurat, Injil, Zabur, Quran ya. Yang lainnya 100 itu adalah kitab-kitab samawi yang lain, sebagaimana disebutkan dalam satu riwayat yang meskipun dhaif ya, tapi populer di antara para ulama kita rahimahumullah taala. Nah, ada enggak dari 104 kitab ini yang kalian temukan di situ ada ucapan kalian tadi ya, sehingga kalian punya dasar sumber dari kitab samawi.
Innalakum sesungguhnya bagi kalian fihi di dalam kitab tadi lama takhayyarun, sungguh apa yang kalian pilih, yaitu kalian pilih bahwasanya kalian akan menjadi kaya-kaya di akhirat kelak nanti, ya sebagaimana kalian katakan tadi. Bahkan atau apakah lakum bagi kalian aimanun, ada sumpah-sumpah. Maka aiman itu artinya uhudun, yaitu janji-janji ini. Nah, kenapa sumpah disebut janji disebut sumpah? Karena biasanya janji dikuatkan dengan sumpah. Alaina menjadi kewajiban kami, balighatun, yang sumpah itu adalah balighah. Balighah itu wathiqah, yang kokoh. Ila yaumil qiyamah, sampai pada hari kiamat. Kalimat ila yaumil qiyamah ini muta'alliqun, ini berkaitan maknan, secara makna bi alaina, dengan kata-kata alaina, ya. Jadi ada kata-kata alaina, kemudian ada kata-kata ila yaumil qiyamah, balighatun ila yaumil qiyamah. Nah, balighatun ila yaumil qiyamah ini berkaitan dengan kata-kata alaina, ya. Jadi sumpah itu sampai hari kiamat menjadi tanggungan atas kita, gitu maksudnya. Wa fi hadzal kalam, dan juga pada ucapan ini makna al-qasam, ada makna sumpah di dalamnya. Ayat maksudnya aqsamna lakum, kami telah bersumpah kepada kalian. Wa jawabuhu, adapun jawab dari sumpah tadi adalah innalakum lama tahkumun, sesungguhnya bagi kalian sungguh apa yang kalian putuskan bihi dengannya li anfusikum, untuk diri-diri kalian. Jadi kata-kata innalakum fihi lama tahkumun itu terjemahnya adalah sumpah, ya. Jadi kalau mau dibuat takdir ini, wallahi, ya, demi Allah sesungguhnya, ya, apakah kami sudah memberikan sumpah kepada kalian, ya, bahwasanya sumpahnya adalah demi Allah, sungguh kalian akan mendapatkan apa yang kalian putuskan tadi. Apakah ada sumpah yang seperti itu dari kami, sehingga kalian bisa memastikan kalian akan menjadi kaya-kaya besok di akhirat. Kemudian ayat 40, salhum ayyuhum bidzalika za'im. Salhum, bertanyalah kepada mereka, orang-orang kafir tadi, ayyuhum, siapakah mereka, bidzalika, dengan itu, yaitu al-hukmi, keputusan, alladzi yahkumuna bihi, yang mereka putuskan dengannya li anfusihim, untuk diri-diri mereka, min annahum, dari bahwasanya mereka itu yu'tauna, mereka akan diberi fil akhirati, di akhirat, afdala, lebih utama, minal mu'minin, daripada orang-orang beriman. Siapakah dari mereka yang za'imun? Za'im itu artinya kafilun, yang menanggung, lahum, terhadap mereka, ya. Siapa yang menjamin bahwasanya ada sumpah tersebut, bahwasanya betul-betul keputusan tersebut adalah benar adanya, ya. Siapa yang berani menjamin, ya? Pasti nggak ada yang berani, karena mereka hanya omong kosong saja tadi. Kemudian 41, Allah mengatakan amlahum syuraka, ataukah lahum bagi mereka, maksudnya indahum, di hadapan mereka ada syuraka, sekutu-sekutu, muwafiquna, yang menyetujui, lahum, terhadap mereka, fi hadzal qauli, dalam ucapan ini, yakfuluna bihi, yang mereka menjamin terhadap ucapan tersebut, lahum, kepada mereka. Fa in kana kadzalika, maka jika adalah seperti itu, ada yang ada syuraka bagi mereka, falyatu, maka hendaklah mereka mendatangkan bisyurakaihim, dengan serikat-serikat mereka, al-kafilina lahum, yang sudah menjamin terhadap mereka, bihi, terhadap hukum tadi, in kanu shadiqin, jika adalah mereka orang-orang yang jujur di dalam ucapan mereka tadi. Sampai di sini sudah selesai pengingkaran Allah Subhanahu wa taala terhadap tingkahnya orang-orang kafir, yang mereka menganggap bahwa diri mereka pasti akan mendapatkan kebaikan besok di akhirat. Masih tersisa satu ayat lagi, maka supaya kita selesaikan sampai satu halaman, kita lanjutkan, meskipun sebenarnya ayat ini sambungannya dengan ayat setelahnya, tapi nggak ada masalah, ya. Allah kemudian mengatakan, ulkur, ingatlah, yauma, pada hari, yukshafu, yang disingkap, ansakin, dari betis. Huwa, kata-kata ini adalah ibaratun, sebagai ibarat atau penafsiran, an syiddatil amri, pengungkapan dari dahsyatnya urusan yaumal qiyamah, pada hari kiamat, lil hisabi, untuk dihisab, wal jaza, dan untuk dibalas. Yuqalu, sebagaimana dikatakan dalam ucapan keseharian, ya, kasyafatil harbu an sakin, perang itu sudah menyingkap betis. Itu maksudnya adalah idza shtadda, apabila dahsyat,
al-amru fiha, urusan dalam perang. Jadi kalau perang berkecamuk, maka diungkapkan dengan kata-kata menyingkap betis. Kalau bahasa kita, menyingsingkan lengan baju. Ya. Tidak harus kita betul-betul menyingsingkan. Yang penting dahsyat di dalam perbuatan, itu berarti menyingsingkan. Ya. Nah, maka tafsiran ini bahwasanya hari itu disingkap betis, itu nggak perlu kita tanyakan betisnya siapa yang disingkap, nggak perlu. Ini adalah ucapan kinayah untuk makna dahsyatnya urusan. Dan tafsir seperti ini kita temukan dalam tafsirnya Ibnu Abbas radhiyallahu taala. Hanya saja yang perlu kita ketahui bahwa dalam satu hadis yang sahih disebutkan bahwasanya yakshifullahu an saqihi, Allah itu menyingkap betisnya. Mari kita lihat ya. Nah, ini pada Sahih Bukhari pada hadis nomor 4919. Yakshifu rabbuna an saqih. Besok Allah akan menyingkap betisnya. Maka sujud kepada Allah setiap mukmin dan mukminah. Nah, kalau ini masalah lain ya. Ini bukan masalah yang pertama kita bahas tadi. Kalau ini masalah lain di mana besok di akhirat Allah akan menyingkap betisnya Allah Subhanahu wa taala. Dan betisnya Allah itu bukan berarti anggota tubuh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu laisa kamitslihi syai'. Lah terus apa betisnya Allah? Ya enggak tahu. Pokoknya kita sampaikan sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan disingkap betisnya Allah, ya kita katakan disingkap betisnya Allah Subhanahu wa taala. Selesai masalah. Nah, sehingga hari disingkapnya betis ini bisa dua tafsiran ya. Tafsiran pertama, dahsyat urusannya, dan itu memang benar. Tafsiran yang kedua, Allah menyingkap betisnya, dan itu juga benar karena sesuai sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yud'auna, dan mereka pun disuruh atau diajak ila sujudi, untuk sujud, imtihanan, sebagai ujian, li imanihim, untuk iman mereka. Artinya kalau dulu di dunia iman, berarti di akhirat disuruh sujud bisa. Tetapi karena dulu di dunia tidak iman, maka fala yastati'un, mereka tidak mampu. Kenapa tidak mampu? Tafsiru, menjadi zuhuruhum, punggung-punggung mereka, tabaqan wahidan, satu dataran atau satu tingkatan ya. Jadi seperti belapak ya, satu helai begini, tidak bisa tidak bisa dibengkokkan. Jadi ringkasnya mereka menjadi kaku ya, punggungnya, sehingga mereka tidak mampu untuk sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita termasuk orang-orang yang sujud di dunia. Mudah-mudahan dengan sujud kita di dunia, di akhirat kita semuanya bisa sujud menghadap Allah Subhanahu wa taala ketika disingkap betisnya Allah Subhanahu wa taala, dan dengan demikian kita akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab insyaallah taala. Inilah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, tafsir ringkas untuk surat Al-Qalam ya, dari halaman 565 Mushaf Al-Quran. Benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Dan sebelum kita tutup majelisnya, ini ada pertanyaan. Asyura jatuh pada hari Kamis atau Jumat? Saya jawab, menurut saya Jumat, karena dua hal ya. Pertama, tidak saya temukan dua orang saksi yang bersaksi bahwasanya sudah melihat hilal Muharram pada tanggal 1 kemarin, berarti digenapkan Dzulhijjahnya menjadi 30 hari. Ya ada info-info ya bahwasanya ada yang melihat, tapi infonya saya tidak melihat sesuatu yang valid ya. Jadi saya tidak bisa mengecek kebenarannya, karena itu saya masih mengambil kepada hukum asal, yaitu kalau tidak terlihat hilal, tidak ada dua orang saksi, ya berarti digenapkan 30 hari untuk Dzulhijjahnya. Alasan yang kedua, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syahrul Idin la yanqusan." Hadis ini ada dua tafsiran. Salah satu tafsirannya mengatakan 2 bulan tidak mungkin sama-sama kurang ya. Jadi dalam 1 tahun tidak mungkin Ramadannya 29 hari, kemudian Dzulhijjahnya 29 hari. Nah, kemarin Ramadan kita itu 29 hari. Berarti sekarang tidak mungkin Dzulhijjahnya 29 hari. Nah, karena itu kalau ada yang ngaku-ngaku saya melihat hilal, itu perlu dipertimbangkan ya. Kok bisa kamu melihat hilal? Kemarin saja Ramadannya 29, sekarang Dzulhijjahnya 29. Tapi memang ada dua tafsiran untuk hadis tersebut. Ala kulli hal, saya pilih hari Jumat ya. Tapi kalau ada yang mau hari Kamis silahkan. Dan lebih bagusnya puasanya 2 hari ya, hari Kamis dan hari Jumat. Wallahu a'lam bishawab.
Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Oh ya, ada satu lagi pertanyaan. Apakah boleh merusak pagar yang dibuat orang lain di atas tanah milik kami atau orang tersebut membuat pagar melebihi batas tanahnya karena di situ terdapat pipa pembuangan air dari kamar mandi serta septic tank kami. Beliau izin tapi tidak langsung menemui kami, tapi dengan berteriak dan kami juga tidak mengiyakan. Ya sebenarnya berhaknya berhak ya, tapi karena itu adalah tetangga sendiri, menurut saya lebih bagus ngalah ya kalau memang madharatnya tidak dahsyat nih. Kalau madharatnya dahsyat ya, ya silahkan untuk dirusak silahkan ya. Tapi nanti kalau ada masalah dengan tetangga ya rasakan sendiri nih. Kalau saya lebih suka itu ngalah selama madharatnya tidak dahsyat nih. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.